Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 150, Bailey Chen. Pangkatnya diremehkan. Dia cukup kuat untuk masuk dalam peringkat 5 besar. Luo Ang bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir ada yang salah dengan peringkat yang diputuskan oleh Istana Naga Emas? Para Master Kuil itu sedang berbicara dan tertawa. Banyak orang meragukan kekuatan Jian Wushuang dan mempermasalahkan apakah dia layak menduduki peringkat ke-10 dalam daftar Naga Bumi. Meskipun demikian, para Master Kuil Istana Naga tidak pernah meragukannya. Peringkat daftar Naga Bumi sebenarnya diputuskan oleh Istana Naga Emas. Ketika mengevaluasi peringkat Jian Wushuang, para Master Kuil, yang merupakan senior di Istana Naga Emas, berunding tentang hal itu dan menilai bahwa ia memenuhi syarat untuk masuk dalam 10 besar. Belum lama ini, salah satu benteng menara bulu darah di Provinsi Tianyan hancur. Ratusan pembunuh dibantai, termasuk lebih dari 10 pembunuh bertopeng emas dan 1 pembunuh bertopeng ungu. Pembunuh bertopeng ungu lainnya hanya berhasil bertahan hidup dengan melarikan diri. Palace Master White membicarakannya perlahan. Menurut berita dari Istana Naga Emas, itu dilakukan oleh satu orang saja. Dan dia hanyalah seorang pejuang di alam inti emas primordial. Setelah mendengarnya, kupikir itu dilakukan oleh Jian Wushuang. Lagi pula, saat itu terjadi, dia kebetulan berada di Provinsi Tianyan. Kurasa aku tidak perlu menyebutkan kebencian yang dia rasakan terhadap menara bulu darah. Di seluruh dinasti Tianzong, dia adalah satu-satunya prajurit di alam inti emas primordial yang akan membalas dendam terhadap menara bulu darah dengan cara yang gila seperti itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang menyaksikan bagaimana dia membunuh begitu banyak pembunuh dan pembunuh bertopeng ungu dalam pertempuran di benteng itu. Masih belum diketahui apakah dia menggunakan beberapa keterampilan khusus atau kekuatannya sendiri. Karena itu, kami menempatkannya di urutan ke-10 dalam daftar Naga Bumi. Jika dia melakukannya dengan kekuatannya sendiri, membunuh begitu banyak pembunuh dan seorang pembunuh bertopeng ungu sendirian, dia pantas untuk menduduki peringkat 5 teratas dalam daftar Naga Bumi. Sekarang, sepertinya dia benar-benar membunuh para pembunuh itu dengan kekuatannya sendiri, kata Palace Master Black sambil tersenyum. Tepat sekali. Palace Master White dan Temple Master lainnya mengangguk pelan. Lapangan latihan bela diri sunyi senyap. Setelah menyarungkan pedang panjangnya, Jian Wushuang perlahan berbalik dan berjalan menuju Wang Yuan dan yang lainnya. Ketika dia melewati Luo Ang, dia berhenti untuk melirik Luo Ang dan bertanya kepadanya dengan suara dingin, apakah kamu yakin sekarang? Jantung Luo Ang sedikit bergetar. Yakin. Bagaimana mungkin dia tidak yakin? Dia dikalahkan oleh Jian Wushuang dalam 3 gerakan. Jika Jian Wushuang tidak menunjukkan belas kasihan, dia akan langsung dibunuh oleh Jian Wushuang. Bagaimana mungkin dia berani tidak yakin dengan kekuatan seperti itu? Luo Ang memerah dan mulai gemetar saat ini. Sekarang, apakah ada yang tidak puas dengan hasilnya? Kata Kepala Istana Putih, sambil melihat sekeliling. Tiba-tiba, tak seorang pun berani mengatakan apapun. Dunia ini beroperasi dengan prinsip sederhana. Siapa yang terkuat akan membuat aturan. Sebelumnya, Jian Wushuang tidak memiliki hasil pertempuran yang diakui, jadi dia tidak dapat meyakinkan mereka. Namun kini, tak seorang pun meragukan peringkat Jian Wushuang di daftar Naga Bumi. Bagaimanapun, ia mengalahkan Luo Ang hanya dengan 3 gerakan. Tentu saja tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Tapi saat ini, tepuk, 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 tepuk tangan pun terdengar. Saat semua orang menatapnya, pemuda tampan berjubah merah itu perlahan melangkah maju. Setelah pemuda berjubah merah melangkah maju, terjadi kekacauan di lapangan. Pemuda berjubah merah itu adalah Bailey Chen, seorang jenius luar biasa yang menduduki peringkat kedua dalam daftar naga duniawi. Jian Wushuang juga menatapnya sambil sedikit menyipitkan matanya. Bailey Chen, apakah kamu punya keluhan? Palace Master White menatap Bailey Chen dan bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak. Jarang sekali bertemu dengan seorang jenius yang luar biasa seperti itu. Aku ingin bersaing denganmu. Melihat Jian Wushuang, Bailey Chen tersenyum dan berkata kepadanya, bahkan aku mungkin tidak dapat mengalahkan Luo Ang dalam 3 gerakan. Dan, kurasa kau tidak menggunakan semua kekuatanmu, bukan? Aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat kekuatanmu sebenarnya. Bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi? Denganmu. Jian Wushuang sedikit mengubah ekspresinya dan kemudian berkata sambil tersenyum, untuk apa? Hanya untuk melihat siapa yang lebih kuat. Itu membosankan. Bagaimana kalau kita berdua melewati istana surgawi? Kita bisa melihat siapa yang berhasil mencapai yang terjauh, kata Bailey Chen sambil tersenyum. Melewati istana surgawi. Jian Wushuang menyentuh hidungnya lalu mengangguk. Oke. Mendengar jawabannya, mulut Bailey Chen melengkung ke atas. Para murid di daerah itu sedang berdiskusi dengan hangat pada saat itu. Melewati istana surgawi. Apakah Jian Wushuang dan Bailey Chen melewati istana surgawi?
Apakah mereka sedang mengadakan kompetisi? Baik murid biasa maupun para senior terkejut. Salah satu dari mereka terkenal, menduduki peringkat kedua di daftar naga bumi untuk waktu yang lama. Tidak hanya itu, dia tidak diragukan lagi adalah pakar teratas di Istana Naga. Meskipun yang satunya baru terkenal dalam waktu yang singkat, ia telah mencapai titik ini dengan cepat. Ia sudah menjadi legenda, Jian Wushuang. Apakah mereka sedang mengadakan kompetisi? Mari kita mulai, usul Bai Li Chen. Baiklah. Jian Wushuang mengangguk. Mereka segera pergi ke Istana Surgawi, sementara murid-murid Istana Naga mengikuti mereka tanpa keraguan. Kedua kepala istana dan kepala kuil itu tengah berbincang dan tertawa. Apakah mereka sedang mengadakan kompetisi sekarang? Bagus. Di mana ada persaingan, di situ ada kemajuan. Sejujurnya, meskipun mereka berdua berada di alam inti emas, aku tetap ingin menyaksikan mereka bertanding. Begitu juga aku. Ayo kita pergi dan melihatnya. Haha. Ayo kita cari tahu siapa yang terkuat. Mereka berbicara dan tertawa sambil berjalan menuju Istana Surgawi. Gerbang Naga dan Istana Surgawi adalah dua ujian utama di Istana Naga. Gerbang Naga khusus menguji pemahaman mereka tentang esensi. Oleh karena itu, lebih banyak orang memilih untuk melewatinya. Namun, tidak seperti Gerbang Naga, Istana Surgawi menguji kekuatan secara keseluruhan. Hampir tidak ada murid yang melewatinya pada waktu-waktu biasa. Umumnya, murid-murid Istana Naga yang mencapai level tertentu dan akan bepergian keluar sendirian akan mencobanya. Para senior yang baru kembali telah melewati Istana Surgawi dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk meninggalkan Istana Naga. Gerbang Naga merupakan paviliun besar yang berdiri di dalam Istana Naga. Namun Istana Surgawi merupakan koridor di area bawah tanah yang luas. Itu adalah koridor besar, dipenuhi obor menyala di kedua sisi yang menerangi seluruh area. Jian Wushuang dan Bai Li Chen berdiri di tepi koridor dan melihat ke depan. Di koridor, ada banyak bayangan berbentuk manusia berdiri di kejauhan. Jelas, bayangan tak bernyawa itu adalah boneka humanoid. Jian Wushuang pernah berhadapan dengan boneka humanoid di menara percobaan rumah Markis Pedang. Mereka menjaga area ini. Tetapi dibandingkan dengan boneka humanoid di menara ujian, boneka di depan mereka jauh lebih kuat. Boneka humanoid ini disebut sebagai antek pertempuran Istana Surgawi, dan mereka merupakan bagian utama dalam persidangan Istana Surgawi.